Hidupmu bukan faktor kebetulan. Kebetulan berbicara tentang sesuatu yang dengan tiba-tiba terjadi, sesuatu yang tanpa disengajakan dan hal itu terjadi. Itu kebetulan. Tapi saya mengatakan bahwa hidupmu bukan sebuah faktor kebetulan. Hidupmu direncanakan sama Allah. Hidupmu dibentuk sama Allah. Hidupmu dipikirkan sama Allah. Allah memikirkan engkau. Allah merencanakan engkau dengan sebegitu baiknya. Dulu saya pernah percaya bahwa hidup saya adalah sebuah faktor kebetulan. Hal ini dikarenakan karena waktu saya kecil, orang tua saya, mama saya membuang saya waktu saya usia 3 tahun. Dan hal itu membuat saya berpikir bahwa ya hidup saya hanya sebuah faktor kebetulan. Dan waktu saya berpikir, waktu saya percaya bahwa hidup saya faktor kebetulan, kemudian membuat saya memperlakukan hidup saya dengan sembarangan. Dengan kata lain seperti ini, waktu kita gagal menyadari bahwa hidup kita direncanakan sama Allah, dan kita percaya bahwa hidup kita hanya sebagai faktor kebetulan, maka kita juga akan gagal memperlakukan hidup kita sama seperti Allah mau untuk kita diperlakukan. Kita juga akan gagal menghargai hidup kita sama seperti bagaimana Allah menghargai hidup kita. Saya mau katakan bahwa hidup kita bukan sebuah faktor kebetulan, even sekalipun ada orang tua yang tidak sah, tapi saya mau katakan bahwa tidak ada anak yang tidak sah. Setiap kita direncanakan sama Allah, setiap kita diinginkan sama Allah, setiap kita dibentuk sama Allah. Yesaya 44 ayat 2, firman Tuhan menyatakan seperti ini. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Amin. Saya baca sekali lagi. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Oke. Menjadikan berarti sebuah kata, dengan kata lain menciptakan, kayak gitu. Waktu saya mau menciptakan sebuah benda, sebelum benda itu bisa dilihat orang, sebelum benda itu bisa akhirnya dinikmati orang, benda itu terlebih dahulu ada di dalam pemikirannya saya. Saya terlebih dahulu memikirkan, saya kemudian mulai berpikir warna apa yang cocok, bagaimana bentuknya. Akhirnya kemudian saya mulai membentuk, saya mulai menghasilkan, dan akhirnya bisa dilihat sama orang, akhirnya bisa dinikmati oleh banyak orang dan saya sendiri. Kayak gitu. Demikian pula dengan hidup kita. Sebelum akhirnya kita hidup hari ini, kita lebih dulu ada dalam pemikirannya Allah. Allah lebih dulu memikirkan tentang kita. Bagaimana nanti rambut kita, bagaimana nanti warna kulit kita, bagaimana nanti mata kita, bagaimana nanti segala sesuatu tentang kita. Allah lebih dulu memikirkan semua itu. Allah lebih dulu mempertimbangkan semua itu. Jadi kita ada bukan karena sebuah faktor kebetulan. Bahkan saya mau katakan bahwa genetika orang tua kita adalah genetika yang Allah tahu, genetika tepat untuk menghasilkan hidup kita hari ini. Jadi Allah kita bukan Allah yang sembarangan, Allah kita bukan Allah pemain dadu. Allah kita itu Allah yang merencanakan segala sesuatu dengan detail. Dia menjadikan kita, Dia menginginkan kita hari ini. Apapun kondisi kita hari ini, Dia menginginkan kita seperti ini. Apapun kondisi fisik kita hari ini, itu karena Dia inginkan kita seperti ini, karena Dia punya rencana dengan hidup kita. Amin. Jadi saya mengatakan saat ini bahwa hidup kita bukan sebuah faktor kebetulan. Hidup kita diinginkan sama Allah. Hidup kita direncanakan sama Allah. Amin. Saya mau katakan bahwa Allah punya alasan untuk segala sesuatu yang Dia ciptakan. Amin. Ingat, Allah kita tidak pernah membuat kesalahan. Allah kita tidak pernah membuat kegagalan. Oke. Makanya dulu waktu masa penciptaan, waktu Dia berfirman jadilah terang, yang jadi terang. Dia berfirman jadilah cakrawala, yang jadi cakrawala. Artinya bahwa setiap perkataannya adalah perkataan yang menciptakan. Yang tidak ada menjadi ada. Allah kita tidak bisa membuat kesalahan. Begitu pula dengan hidup kita, waktu Dia menciptakan kita, Dia tidak sedang membuat kesalahan. Dia tahu story hidup kita akan menjadi kekuatan buat hidup orang lain. Apapun yang kita lewati, apa yang ada pada hidup kita, itu akan menjadi kekuatan, akan menjadi senjata yang besar bagi kita untuk menguatkan hidup orang lain, untuk memberkati kehidupan orang lain. Jadi hari-hari ini jangan ragu dengan hidup kita. Jangan malu dengan cerita hidup kita. Jangan malu dengan keadaan kita. Allah kita nggak pernah malu karena Dia tidak sedang membuat kesalahan dengan hidup kita. Dia merencanakan kita, Dia menginginkan kita, Dia tidak pernah membuat kesalahan dengan hidup kita. Dia tahu kita hari ini, Dia tahu keberadaan kita, Dia tahu keadaan kita karena Dia menciptakan kita. Nah, bahkan saya mau katakan bahwa waktu kita lahir pun adalah waktu yang Dia tentukan. Dia tahu kapan waktu yang tepat untuk kita harus dilahirkan. Karena apa? Karena Dia Allah yang tidak serampangan, Dia Allah yang tidak sembarangan, Dia Allah yang benar-benar detail dengan hidup kita, Dia Allah yang benar-benar merencanakan hidup kita dengan sangat baik. Jadi hari ini, apapun keadaan kita, jangan percaya bahwa hidupmu faktor kebetulan. Jangan percaya kalau hidupmu ada hari ini karena sesuatu yang tidak direncanakan Allah. Ingat, hidupmu direncanakan Allah. Hidupmu bukan sebuah faktor kebetulan. Kalau kita gagal menyadari ini, kita akan memperlakukan hidup kita dengan cara yang sembarangan. Kita akan memperlakukan hidup kita dengan cara-cara yang murahan. Saya pernah
Waktu saya percaya bahwa hidup saya faktor kebetulan karena orang tua saya membuang saya kemudian hidup dengan sembarangan. Saya memperlakukan hidup saya dengan cara-cara yang murahan. Tapi waktu saya temukan Yesus di hidup saya menyadari bahwa hidup saya bukan faktor kebetulan. Saya menyadari bahwa cerita hidup saya akan menjadi kekuatan bagi hidup orang lain. Dan waktu saya tinggal dalam Yesus, saya mulai melihat bagaimana dari hidup saya Tuhan memakai saya, Tuhan mempercayakan banyak orang di hidup saya. Dengan kata lain, waktu kita bisa menyadari siapa kita di hadapan Tuhan, waktu kita bisa menyadari hidup kita, waktu kita bisa menyadari tujuan Tuhan menciptakan kita, maka kita juga tidak akan gagal untuk memperlukan hidup kita sama seperti yang Tuhan mau dari hidup kita. Ingat, hidupmu bukan faktor kebetulan. Kalau engkau hidup hari ini karena ada orang lain yang mau dibangun hidupnya oleh hidupmu. Kalau engkau hidup hari ini karena ada orang lain yang akan dikuatkan oleh hidupmu. Kalau engkau hidup hari ini karena ada orang lain yang akan diubahkan oleh hidupmu. Kalau engkau hidup hari ini, akan ada orang lain yang dipulihkan dari hidupmu. Hidupmu bukan tentang sematanya dirimu, tapi hidupmu tentang menghidupkan orang lain. Dari hidupmu, banyak orang akan dipulihkan. Dari hidupmu, banyak orang akan berterima kasih. Karena dari hidupmu, mereka bisa tahu bahwa mereka direncanakan Allah. Mereka tidak terjadi dengan kebetulan. Mereka diizinkan sama Allah. Saya percaya firman Tuhan ini memberkati teman-teman. Dan saya percaya teman-teman akan hidup dalam rencana Tuhan yang besar. Amin.